Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, ya. Pak Royan tanya nih sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semuanya? Nah, semangat semuanya? Semangat semuanya. Kalau kita sehat, semangat, kita membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersiap. Berdoa mulai. Ya, setelah kita berdoa anak-anak, kita selanjutnya akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk bagaimana kita sikap nasionalisme kita bisa terus terjaga. Biasa kita akan menghafal surat pendek setiap pelajaran agama Islam. Untuk hari ini karena akan sesuai dengan temanya adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang dulu pernah dihafalkan oleh anak-anak di pembelajaran 1. Ada yang semuanya masih ingat? Masih ya, kemarin nilainya bagus semuanya. Kita mulai yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Ya ayyuhan nasu. Ya, baik anak-anak. Setelah kita tadi menghafalkan suratnya berhubungan dengan tema kita yaitu keragaman dan sebagai sunnatullah. Ini pelajaran ketiga. Kita akan membahas tentang keragaman. Namun sebelum Pak Royan nanti akan lebih jauh, kita akan melaksanakan diskusi dan mengerjakan proyek. Pak Royan akan bertanya ini pengetahuan kalian tentang keberagaman. Apa keberagaman menurut anak-anak kelas 4? Ada yang bisa? Wah, ada yang bisa, tepuk tangan dulu. Ya semampunya ya, ini pengetahuan awalnya anak-anak tentang keberagaman. Namanya siapa ini? Indri. Apa keberagaman menurut Indri? Berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Indri menjawab berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Betul atau tidak? Betul. Betul, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Bagus, terima kasih. Iya. Ada yang mau menambahi pasti ya. Apa itu keragaman menurut anak-anak kelas 4? Coba Pak Rian mau cari siapa yang berani. Wah, dari laki-laki. Ini Mas Oval namanya ya. Mas Oval, menurut kamu tadi Indri menjawab seperti itu. Apa itu keragaman menurut Mas Noval? Bermacam-macam bahasa. Bermacam-macam bahasa. Ya enggak? Bermacam-macam bahasa itu keragaman bukan? Iya betul. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mas Noval. Baik. Sekarang satu pertanyaan lagi Pak Royan. Mengapa kita, tadi keberagaman sudah paham, mengapa kita harus saling menghargai dalam keberagamannya? Ada yang bisa menjawab? Mana ya? Mana ada enggak ya? Siapa? Wah, ini di sini rupanya. Namanya siapa namanya? Arumi. Coba Arumi, lihat kamera biar nanti. Wow, Arumi, bagaimana kita menghargai keberagaman coba? Agar tidak terjadi perpecahan. Oh, tujuannya menghargai keragaman itu agar tidak terjadi perpecahan. Kira-kira benar nggak? Kita saling menghargai antar satu sama lain agar tidak terpecah belah. Kasih tepuk tangan untuk teman kamu. Ya, bagus sekali. Jadi sudah jelas ya pengetahuan awal kita bahwa keragaman merupakan sunatullah. Tujuannya agar kita saling menghargai untuk tidak terpecah belah. Halo anak-anak kelas 4. Hai. Masih semangat ya? Ya. Selanjutnya Pak Royan akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tadi pengetahuan awalnya sudah. Yang kedua kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa yang harus dicapai anak-anak dalam pelajaran ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama,
anak-anak kelas 4 dapat memahami konsep keragaman dalam masyarakat setelah mengikuti diskusi bersama sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, Pak Royan akan membagi diskusi kita dalam kelompok-kelompok. Kalau tadi sebelum pelajaran ini Pak Royan sudah memberikan tes kepada anak-anak untuk Pak Royan menentukan gaya belajar masing-masing. Pak Royan sudah tahu ada 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajarnya, ada kelompok yang gaya belajarnya itu adalah visual. Visual itu apa? Visual itu yang kelihatan seperti menggambar, melukis dan lain sebagainya. Ada juga yang lebih senang belajar dengan mendengarkan dan juga melihat suatu bentuk seperti video ataupun rekaman dari sebuah audio. Ada juga kelompok yang senangnya aksi dengan gerakan tubuh, dengan berbicara dan lain sebagainya. Itu namanya kelompok kinestetik. Sudah Pak Royan bagi. Ini yang di sini adalah kelompok auditori ya. Auditori namanya kelompok Ibnu Sina ya. Ibnu Sina ini auditori. Nanti akan Pak Royan berikan satu video untuk pembelajaran. Yang kedua, Pak Royan sudah bagi di sini. Ketua kelompoknya siapa ya sini ya? Kaila. Di sini adalah kelompok kinestetik yang tugasnya nanti pada akhir pembelajaran nanti akan membuat satu role play atau tentang drama tentang keberagaman. Nanti akan Pak Royan berikan satu masalah untuk didiskusikan. Dan yang ketiga di sini Pak Royan sudah berikan kelompok ini, kelompok memang nggak terlalu banyak, tapi anak-anak di sini itu lebih cenderung belajar, lebih suka pada hal-hal yang sifatnya visual. Nanti di akhir pembelajaran, anak-anak nanti akan membuat proyeknya adalah membuat satu poster tentang keberagaman. Ketua kelompoknya sudah dipilih siapa? Mas Kelvin. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semuanya dari ketiga kelompok. Ya, sudah siap anak-anak? Yang pertama, Pak Royan akan tampilkan sebuah video, sebuah drama singkat terkait dengan keberagaman. Nanti dipahami oleh anak-anak auditori ya, atau di sini nama kelompoknya adalah Ibnu Sina. Sudah siap? Oke, perhatikan. Silahkan dicatat dari apa yang dipahami. Ya, sama-sama. Mari. Ya, selanjutnya setelah kita dari kelompok tadi auditori, ini adalah kelompok visual ya anak-anak ya. Visual itu lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya konkret ada di depan, yang kita lihat dengan mata. Nah ini anak-anak, Pak Royan beri beberapa gambar yang menerangkan tentang tema kita. Nah nanti anak-anak mengerjakan satu LKPD namanya, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Untuk anak-anak kerjakan apa yang didapat dari apa yang anak-anak lihat dalam satu ini. Ada beberapa gambar yang Pak Royan sampaikan ini. Nah setelah itu di proyek akhir nanti anak-anak membuat satu proyek poster satu kelompok untuk nanti dibuat sesuai dengan tema kita setelah anak-anak mempelajari tentang gambar-gambar tentang keberagaman. Siap? Ya, setelah kita tadi kelompok visual, ini adalah kelompok kinestetik. Ya, kinestetik ini lebih pada action ya, lebih pada action. Nanti tugasnya anak-anak berdiskusi dulu untuk membuat satu proyek tentang keberagaman. Proyeknya apa nanti di akhirnya adalah role model atau drama tentang keberagaman. Pak Royan berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ini kepada ketua kelompoknya ya, nanti didiskusikan membuat rancangan proyek drama keberagaman. Ini adalah kelompok apa? Kelompok apa? Auditori. Untuk auditori ini anak-anak punya tugas. Yang pertama nanti didiskusikan. Pak Royan sudah memiliki lagu tentang keragaman. Pak Royan yang buat sendiri, nanti dianalisa lagu itu apa isi dari lagu tersebut. Ini Pak Royan putarkan ya. Ya, silakan. 1, 2,
Nah, ya didengarkan. Dengarkan. Warna kulit bahasa budaya, tapi hati kita sama, penuh cinta pencerita. Nah, sekarang Pak Royan mau melihat bagaimana progres proyeknya anak-anak membuat drama. Silahkan latihannya yang sudah disiapkan untuk bisa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman. Kalian tahu nggak? Kita ini semua berbeda-beda tetapi tetap hidup bersama. Coba lihat global ini. Di seluruh dunia ada banyak negara, suku, budaya, bahasa, bahkan agama yang berbeda. Siapa yang tahu kenapa kita bisa berbeda-beda? Kenapa ya? Kita banyak perbedaan. Aku bingung, kenapa orang enggak semua sama? Itu pertanyaan yang bagus, Jovan. Perbedaan atau keragaman adalah bagian dari kehendak Tuhan atau yang sering disebut sunatullah. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling mengenal dan belajar satu sama lain. Yuk kita lihat beberapa contoh di kelas kita. Anak-anak, sekarang kita tiba untuk mempresentasikan hasil dari proyek dari masing-masing kelompok gaya belajar ya. Yang pertama adalah kelompok gaya belajar auditori. Proyeknya adalah membuat video tentang keberagaman. Kita tampilkan sekarang, silahkan. Teman-teman kita akan menampilkan video yang telah kita buat. Judulnya berbeda-beda tapi tetap bersama. Ya, silahkan ditampilkan. Ya, masih di HP enggak apa-apa ya. Ini karena berat sekali. Ya, diangkat yang tinggi. Nah, kita lihat anak-anak. Bisa kelihatan ya? Oke. Yuk, masuk. Assalamualaikum teman-teman. Kami akan menjelaskan sesuatu yang kita buat yaitu poster. Kita akan menjelaskan maksud dari poster ini. Judulnya adalah keragaman adalah anugerah dari Tuhan. Lalu teks kedua ada Tuhan menciptakan kita berbeda-beda supaya kita saling mengenal, belajar dan menghargai satu sama lain. Ya. Di sini ada bumi dan ada orang-orang yang berbeda suku. Di sini menjelaskan artinya orang-orang yang dari berbeda suku, agama tetap bersatu. Halo anak-anak kelas 4. Halo. Ya, masih semangat? Masih. Oke, kita sudah sampai pada tahap akhir pembelajaran kita. Kita tadi sudah diskusi bersama, membuat satu proyek dan sampai hasilnya sudah dipresentasikan di depan. Sekarang Pak Royan di tahap akhir ini mengajak anak-anak untuk menyimpulkan apa pelajaran atau diskusi yang tadi dihasilkan itu tentang keragaman sebagai sunatullah ini. Siapa yang mau menyimpulkan dan maju ke depan agar teman-temannya bisa melihat kamu untuk bisa paham tentang keragaman sebagai sunatullah? Siapa? Ada. Ya, siapa ini? Ayu ya, Ayu ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kamu ini ya. Oke. Silahkan Ayu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Keragaman adalah anugerah yang harus kita syukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda agar bisa belajar dan saling mengenal satu sama lain. Dengan memahami keragaman kita bisa hidup lebih rukun dan damai. Dengan memahami keragaman kita bisa hidup rukun dan damai. Tepuk tangan untuk Ayu ya. Ya, setelah kita menyimpulkan bersama, Pak Royan mau menanyakan kepada anak-anak bagaimana pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah proyek sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk semua kelompok, kira-kira belajar hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, paham atau tidak tentang keragaman? Paham. Bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Selanjutnya, sebelum kita menutup dengan doa, Pak Royan akan memberikan tugas kepada masing-masing anak. Ini pribadi ya. Nanti di rumah anak-anak
Pak Royan beri tugas untuk menuliskan refleksi atau karya tulis terkait keragaman yang anak-anak lihat di rumah ya. Sekarang kita akhiri kegiatan hari ini karena habis ini mau ada pembelajaran lebih jauh. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.